Salam belajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Atau bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Danang Priyadi, SPD MMCTM, seorang storyteller, writer, author, dan Kepala Sekolah PAA Pinang Ranti, Jakarta Timur. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi. Salam datang untuk menang. Wah, luar biasa sekali nih Pak Danang. Dari awal Indonesia Belajar sampai hari ini semangatnya sangat berapi-api ya. Nggak semangat nih Pak Danang, luar biasa sekali. Dan merah. Iya, tetap semangat ya Pak ya, dan sehat selalu. Sama Indonesia Belajar merah juga burungnya. Ya. Oke, selain itu hari ini edisi spesial kita menghadirkan juga Bapak Dwi Sapta S. Brata CTM. Wah, beliau merupakan seorang practitioner, lead enabler, certified black belt, and certified theocentric motivator. Wah, luar biasa sekali. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Dewo, apa kabar? Selamat siang. Biasanya kalau sama Pak dan ke Om Danang keren ini biasa kita bilangnya selamat pagi tetap ya Pak Danang ya. Semangat pagi semuanya teman-teman sekalian. Ya, luar biasa sekali. Pak Dewo dan juga Pak Danang, tema seminar kita hari ini. Iya, tema seminar kita hari ini adalah Learning is Never Ending. Jadi hidup ini adalah belajar dan kita mesti belajar sepanjang kita hidup. Nah, apakah kita belajar hanya untuk sekedar tahu atau untuk menjadi ahli? Nah, jadi hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Dewo. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam chat room. Nanti pada saat saya jawab, kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Pak Dewo. Nah, oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, Pak Danang, bagaimana nih Pak intro mengenai learning is never ending? Silakan Pak Danang. Ya, saya sapa dulu ini Bu Tias Adi Pramurianti nih. Ini Kepala TK dari Martiwana Bogor ya, yang selalu setia. Nah, ini kan juga guru dan pembelajar. Terima kasih yang selalu setia ikut ya, Ibu Tias ya. Lalu ya, ada terima kasih Ibu. Lalu ada Dwi Lestari Ibu, terima kasih. Lalu ini Ibu Ida Susana, meskipun sudah keliling dunia tapi tetap aja belajar tanpa akhir, udah sukses tapi masih belajar, apalagi hanya dengan saya. Ini luar biasa ini. Orang yang sudah hebat mau belajar dari orang-orang yang biasa saja. Juga ini Fitra dari Blitar, luar biasa, terima kasih ya. Kemudian Mas Beli dari Gramin. Nah, ini luar biasa ini. Pak Mas Nanang, lalu Ardian Dio ini juga setia, Ibu Kus India ini juga meskipun dosen atau sudah berpengalaman dan banyak ilmunya, tapi dengan rendah hati masih belajar. Memang learning is never ending ya. Jadi pas apa yang ini. Nah, ini mau saya sampaikan gini. Indonesia Belajar jika benar-benar menginspirasi Indonesia. Saya barusan tadi pagi dikirimi naskah dari seorang anak namanya Neisha. Neisha ini menulis buku The Journey of Alim. Jadi tentang kebelakang yang ditulis oleh remaja, masih sekolah SMA. Jadi dia meskipun pandemi seperti ini, tapi dia masih bahagia, masih melihat langit yang biru. Ya, masih bisa mendengar sekarang rintik hujan. Ya, bagi kita hujan mungkin biasa, tapi bagi orang di gurun mungkin langka. Tapi kalau kita bahagia, mensyukuri. Nah, ini luar biasa. Saya, Pak Dewo, disuruh ngasih komentar buku ini kan.
Nah, nanti saya isi komentar. Jadi ibunya pernah baca buku saya 70 Cara Bodoh Hidup Bahagia. Lalu saya udah memesan juga nanti kalau terbit. Nah, ini menginspirasi lewat kita. Saya pun juga belajar dari anak muda bahwa banyak hal yang kita bahagia dari hal-hal yang sederhana. Karena kebahagiaan itu bisa dimulai dari hal sederhana. Apalagi yang luar biasa kayak Pak Brata Sadewa atau Pak Dewo. Silahkan ilmunya kayak apa? Mari kita ikuti sama-sama. Terima kasih Pak Dewo dan teman-teman semua. Yesika. Ya, luar biasa sekali Pak Danang. Terima kasih intronya. Ini bikin semangat banget nih intronya Pak Danang. Dan jadi penasaran nih, sebenarnya apa sih yang akan nanti kita akan bahas bersama Pak Dewo? Ya, tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Dewo. Silakan. Baik, saya coba share dulu ya. Apakah kelihatan ya? Ya, terlihat Pak. Baik. Ya, sahabat-sahabat semuanya, tadi sudah disapa oleh Om Danang keren ini, Pak Danang datang untuk menang. Jadi saya jadi agak-agak ini nih, agak-agak ngeper juga karena ternyata para pembelajar ini udah hebat-hebat semuanya ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang sangat tinggi mengenai pendidikan karena saya bukan pakar pendidikan. Jadi teman-teman sekalian mudah-mudahan nggak kecewa nanti, tak pikir mau belajar yang canggih-canggih gitu, ternyata enggak ya. Karena apa? Saya tadi sudah sampaikan Pak Danang juga oleh Mbak Jessica bahwa saya ini seorang practitioner, jadi seorang praktisi. Maka nanti kita akan berbicara mengenai learn atau belajar dari sisi seorang praktisi. Kebetulan salah satu core kompeten saya adalah di bidang apa ya, di sini coba aku lihat, di bidang continuous improvement. Nah, kalau bicara continuous improvement itu kan perbaikan yang terus-menerus, maka apa yang disampaikan Pak Danang tadi bahwa kita harus selalu belajar tanpa akhir, ya memang begitu adanya kita sebagai manusia. Nah, tapi kembali lagi saya akan berbicara dari sisi seorang praktisi, tidak berbicara dari sisi seorang pakar pendidikan. Saya juga menamakan diri sebagai lead enabler. Lead itu melompat, enabler itu membuat orang mampu. Jadi saya menamakan diri saya demikian karena setiap saat saya ingin membantu teman-teman, membantu siapapun supaya mereka bisa menemukan potensinya, kemudian kita olah bersama dan akhirnya dia bisa melompat. Nah, bedanya apa? Kalau lead enabler itu yang melompat bukan saya. Yang melompat adalah orang yang saya bantu. Saya membantu dia, mampu membuat dia menyadari bahwa dia punya kemampuan dan akhirnya dia yang melompat. Kalau black belt mungkin teman-teman ada yang familiar, ada yang enggak. Certified Theocentric Motivator, saya sama-sama lulusan dari Capstone, dari Theocentric Motivation and Leadership, satu angkatan kami, Pak Danang dan saya. Tahun 2018 kalau nggak salah ya Pak Danang ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan masuk sekarang. Ya, baik, kita akan masuk sekarang. Karena saya orang praktisi, maka saya akan melihat atau saya ajak teman-teman untuk melihat beberapa komentar berikut ini. Mana tadi? Nah, beberapa komentar berikut ini yang menarik bagi seorang praktisi, di mana beberapa waktu yang lalu rame diperbincangkan di sosial media. Ini komentar dari Pak Nadiem Makarim yang dikutip sekarang. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Hal-hal ini harus disadari. Nah, ini menarik bagi seorang praktisi. Mungkin bagi seorang akademisi ya melihatnya berbeda, tapi kalau seorang praktisi ini menjadi sangat menarik. Demikian juga Pak Joko Widodo belum lama ini juga menyampaikan kira-kira seperti ini bunyinya. Semua negara itu sekarang bersaing di mana-mana, semua bersaing. Persaingan ada di mana-mana. Jadi menurut beliau bukan ijazahmu apa, karena bukan ijazah yang diadu. Ketika bersaing itu ternyata bukan ijazah yang diadu. Bukan, tetapi keterampilan yang diadu. Yang diadu adalah skill,
yang diadu adalah kompetensi, dan ini sekarang yang menjadi harapan semua orang untuk mengasah skill dan keterampilannya. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Kalau begitu, dari sisi seorang praktisi, apa yang perlu kita lihat kalau kita bicara mengenai learning, bicara menjadi belajar, karena dua tokoh ini mengatakan bukan masalah ijazahnya, ya toh, bukan masalah akreditasinya atau gelarnya, tetapi masalah skill dan keterampilan, skill and competence di situ. Satu lagi, kalau dari sisi seorang praktisi, saya melihat karena saya bekerja di perusahaan, jadi saya kadang-kadang juga melihat dari sisi perusahaan. Dari sisi perusahaan, Bapak Ibu sekalian, selama kita masuk pandemi ini ada blessing in disguise. Blessing-nya apa? Blessing-nya adalah banyak sekali tawaran training yang gratis, banyak sekali peluang training dengan harga terjangkau, banyak sekali kegiatan-kegiatan, workshop yang ditawarkan secara gratis online. Demikian juga dari sisi kita sebagai karyawan, kita juga punya waktu lebih banyak ternyata pada saat sedang terjadi krisis ini. Orang banyak work from home, ya toh. Orang tiba-tiba menjadi ngerti, menjadi melek, memakai Zoom, memakai Microsoft Teams, dan seterusnya, alat-alat seperti itu, orang menjadi biasa, menjadi melek. Jadi ada tawaran, di satu sisi ada peluang, ada tawaran gratis, di sisi lain kita mempunyai waktu untuk mengikutinya. Pertanyaan saya sebagai seorang leader di perusahaan adalah, so what, kalau sudah ada tawaran training yang macam-macam itu, kita punya waktu untuk mengikutinya, apakah training-training tersebut berdampak positif terhadap performance karyawan? Apakah training-training tersebut setelah mereka mengikuti berkontribusi terhadap performance perusahaan, terhadap hasil dari perusahaan, terhadap laba perusahaan misalnya? Apakah semuanya itu berkorelasi? Ternyata tidak, sama dengan yang sebelumnya. Training is training, belajar is belajar, tapi apakah belajar itu meningkatkan skill kita, meningkatkan kompetensi kita atau tidak? Akhirnya kompetensi dan skill yang kita dapatkan itu memberi dampak, memberi manfaat atau tidak? Nah, bagi seorang praktisi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara belajar itu orientasinya memang macam-macam. Jadi ada tingkatannya ternyata belajar itu. Ada yang dibilang sebagai learn to know, jadi belajar untuk tahu, tapi ada juga yang namanya learn to master, belajar untuk menjadi seorang master, menjadi seorang ahli. Nah, ini saya tulis di LinkedIn saya beberapa tahun yang lalu, learn to know dan learn to master ini. Bedanya apa sih? Learn to know ada learn to gain skill, ada belajar untuk mendapatkan skill, tapi juga ada belajar untuk menjadi seorang master, menjadi seorang champion. Kalau bahasa Indonesia biasa dibilang menjadi seorang kampiun, bahasa Indonesia lama itu bagaimana ceritanya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Mendikbud dan Pak Presiden tadi, ada kalanya kita terjebak pada level yang paling bawah, yaitu learn to know, belajar untuk tahu, belajar untuk mengerti. Titik. Apakah itu tidak penting? Perlu, karena itu adalah basic, karena itu adalah fondasi. Jadi kita tidak bilang kalau begitu nggak perlu learn to know. Yes, kita harus tahu. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ saja. Mengapa? Karena kalau kita bicara learn to know, itu biasanya kita hanya berbicara mengenai what, mengenai apa, ya, mengenai apa. Oh, ikan itu bernafas dengan insang, ikan itu hidup di air. So, oh, pada tahun 1825 sampai 30 ada perang Diponegoro, selesai. Kita tahu, oh, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. We know, angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat dan biasanya terjadi waktu, dan seterusnya. Dan seterusnya, itu semua kita belajar untuk tahu.
belajar untuk now. Apakah itu cukup? Belum. Ada juga penelitian lain di sini Bapak Ibu sekalian yang ingin saya jelaskan. Ini penelitian yang lama, udah tahun 1800-an. Ada penelitian yang namanya Forgetting Curve, kurva Ebbinghaus. Katanya menurut penelitian dia tahun 1800-an ini ya Bapak Ibu sekalian, itu ketika kita selesai belajar itu dalam 20 menit itu tinggal 58% yang nyangkut di kepala kita. 20 menit, 1 jam tinggal 44. Dan seterusnya 31 hari itu tinggal 21% yang ingat di kepala kita, yang masih kita ingat. Itu tahun 1800-an. Belum ada TV, belum ada komputer, belum ada wifi, belum ada handphone, belum ada WhatsApp, dan seterusnya. Sekarang, teman-teman sekalian, kalau kita mau tes lagi, mungkin ini sudah berubah. Jangan-jangan sekarang setelah 30 hari, jangan-jangan 1% pun tidak, karena sudah bertumpuk-tumpuk dengan berbagai informasi, berbagai kegiatan, berbagai interruptor, berbagai distraktor di dalam kepala kita. Jadi dalam 24 jam, 67% dari apa yang kita pelajari itu lost. Itu kalau kita berbicara belajar untuk tahu. Learn to know. That's all. Kita ingin belajar untuk tahu. Karena ini penting, maka di dalam belajar biasanya orang ingin membuat retention-nya itu naik. Jangan segitu dong kita naikkan. Bagaimana cara menaikkannya? Kalau ini sekedar what, sekedar ingin tahu apa, sebagian besar dalam level bawah itu adalah learn to know what, apa, tidak banyak berbicara mengenai how, maka cara meretensinya gimana? Ada yang di-repeat, biasanya diulang-ulang. Kalau diulang-ulang itu biasanya daya ingatnya atau ingatannya menjadi lebih banyak, yang diingat menjadi lebih banyak. Ya toh? Ada yang dengan cara disuruh orang yang belajar itu memparafrasekan. Memparafrasekan itu menyampaikan dengan bahasa dia sendiri. Nah, ketika dia menyampaikan dengan bahasa dia sendiri, setidak-tidaknya mereka mikir, setidak-tidaknya mereka merangsang otaknya untuk bekerja, maka biasanya retensinya naik. Apalagi yang bisa dilakukan untuk ini? Ada juga yang disuruh mensummarizing, biasanya menulis. Kalau orang menulis, katanya beberapa orang mempunyai daya retensi lebih tinggi. Ada juga yang membiasakan seorang siswa misalnya atau seorang mahasiswa ketika mendengar dosennya, dia coret-coret, membuat diagram, membuat bentuk-bentuk, membuat ini untuk mengasosiasikan apa yang dia dengarkan. Itu juga akan membantu. Itu kalau kita bicara di level awal. Tapi kalau kita bicara di level awal, akhirnya yang kita dapatkan apa ya tadi, yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden tadi, kita mungkin dapat sertifikat, kita mungkin dapat degree, kita mungkin mendapat ijazah, tapi apakah kita hanya sampai di situ? Hanya ingin belajar untuk tahu saja? Tentu tidak, makanya biasanya kita akan naikkan. Jangan hanya tuno dong, karena kalau tuno nanti selesai ketika masuk dunia kerja ditanya, oh itu pernah saya pelajari Pak, tapi saya sudah lupa. That is learn to know. Kita meningkat ke level berikutnya, learn to gain skill. Jadi yang kedua ini adalah setelah tahu, kita juga ingin kita mendapatkan sesuatu dong, mendapatkan skill dan kompetensi yang baru dong. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana meningkatkan dari tuno menjadi to gain skill? Itu menambah porsi yang namanya how, yang namanya bagaimana caranya, yang memberikan caranya seperti apa, yang memberikan implementasinya seperti apa. Nah, itu kita akan gain skill. Di sana dibutuhkan kerendahan hati kita untuk merefleksikan. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima itu kemudian kita refleksikan dalam dunia kita. Kalau kita seorang pegawai, karyawan, kita akan refleksikan ke dalam
dunia pekerjaan saya sebagai seorang akuntan misalnya, atau pekerjaan saya sebagai seorang operator di pabrik misalnya, atau sebagai seorang perancang misalnya, itu baru kita akan mulai mendapatkan how-nya. Kita akan mulai belajar untuk gain the skill. Dalam prakteknya, saya seorang trainer juga, saya seorang coach, tadi saya bilang seorang life enabler. Bagaimana mengkonversi dari to know itu menjadi to gain skill, menjadi dia lebih tahu, menjadi lebih tahu how-nya, know how-nya, kira-kira seperti itu. Tidak hanya know. Biasanya seperti apa? Banyak sekali caranya, teman-teman sekalian. Kalau dulu zaman sekolah, SD, SMP, biasanya ada namanya soal cerita. Betul nggak? Soal cerita itu sebenarnya mau menceritakan ini loh, ilmunya itu seperti ini. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari dibikinlah soal cerita, implementasinya seperti apa. Itu juga bagaimana kita meningkatkan dari know menjadi gain the skill. Ada juga kalau dalam training-training kami memberikan studi kasus. Jadi dikasih di kasus, entah itu kasusnya real atau kasusnya dibuat sedemikian rupa, tapi at least orang yang belajar itu akan dipaksa untuk setelah know, dia akan dipaksa untuk memahami kasus yang di dunia yang akan dihadapi nanti. Dan mereka dipaksa untuk mengimplementasikan, merefleksikan knowledge tadi, pengetahuan tadi ke dalam bagaimana atau ke dalam how. Itu juga bisa kita pakai. Cara lain apa? Role play. Oh, banyak sekali sekarang juga dipakai role play, benar. Role play itu juga sebenarnya bagaimana cara untuk meningkatkan dari know menjadi gain the skill, menjadi skillful, menjadi kompeten. Ada juga yang biasanya kalau di sekolah ada yang lewat praktikum. Mereka diajak ke laboratorium, kemudian dijelaskan, ini loh kalau asam plus basa itu menjadi garam, nah ini prosesnya seperti ini, timbul uap dan sebagainya misalnya. Itu adalah juga dalam rangka bagaimana mereka mengerti, gain the skill. Studi lapangan banyak juga dilakukan. Zaman dulu ada KKN, zaman sekarang ada PKL dan seterusnya. Itu juga bagian dari bagaimana dia meningkatkan diri, tidak hanya to know, tidak hanya sekedar dapat sertifikat, tapi they have the competence, they get the skill. Kemudian kalau di dalam bisnis ada istilah inkubator bisnis misalnya. Jadi orang dicemplungin di situ untuk berlatih, untuk belajar bagaimana untuk mengimplementasikan skill atau mengimplementasikan pengetahuan tadi. Semuanya itu baru berbicara di tataran learn to know. Ada seorang penulis buku atau seorang psikolog namanya Angela Duckworth, dia menuliskan Grit, buku yang sangat terkenal, barangkali Bapak Ibu sekalian sudah pernah membacanya. Dia mengatakan kalau Anda itu menjadi seorang yang sukses, kalau Anda itu menjadi seorang master, itu ada dua effort, ada dua langkah yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama adalah kita punya potensi, kita punya talenta, kita punya talent, ditambah dengan effort untuk praktis, untuk latihan, untuk belajar, untuk learn, sehingga dia mendapatkan skill. Tapi skill itu belum selesai, belum memberikan dampak. Makanya skill itu harus ditambah effort sekali lagi, ditambah upaya sekali lagi, yang namanya learn to apply. Jadi yang pertama learn to know, learn to get the skill, yang bagian bawah. Yang kedua adalah dia harus naik menjadi learn to apply. Baru dia akan menjadi master pada suatu saatnya nanti. Dia bisa mengimplementasikan di dalam kehidupannya. Kira-kira seperti itu ceritanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berbicara mengenai training, mengenai belajar, kalau saya sebagai seorang praktisi, maka saya bertanya setelah belajar, apakah hanya berhenti pada tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri atau oleh Pak Presiden? Kita sih know-nya banyak, tahu, tetapi ketika disuruh berkompetisi, masuk ke dunia yang kompetitif, kita tidak bisa apa-apa. Untuk bisa membuat lebih baik, from to know, we have to gain the skill,
Kita harus merefleksikan apa yang kita pelajari, sehingga kita kira-kira tahu the how, kita tahu how-nya, tapi tidak bisa berhenti di situ, karena dia harus ke tahap berikutnya, yaitu to apply. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahapan to apply yang terus-menerus, applying yang continue. Ada satu buku yang lain mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadi master, menjadi seorang champion, kamu harus berlatih 10.000 jam. You have to apply 10.000 jam, latihan, apply 10.000 jam, maka kamu akan menjadi master. Nah, jadi itu sangat penting untuk kita kalau kembali kepada pembicaraan di awal, di background tadi, bagaimana memastikan kita memberikan dampak, bagaimana memastikan kita bisa berkompetisi. Ada satu lagi kalau nggak salah, nah ini ada Bloom taksonomi juga, mungkin teman-teman sudah familiar. Jadi tahapan-tahapan belajar kalau menurut Bloom ini dimulai dari pertama itu remember aja, ingat, kemudian understand, paham. Nah, yang ketiga tetap aja harus apply minimal. Jadi kalau kita mau belajar dan mau berdampak dari proses pembelajaran ini, minimal harus sampai ketiga tadi yang saya bilang menjadi apply. Kalau sudah apply itu minimal kita sudah mengarah pada mastery. Kita sudah mengarah menjadi master. Kalau mau lebih tinggi lagi menganalisis, mengevaluasi, akhirnya meng-create. Jadi membuat, mengkonstruksi sendiri lah. Kalau Pak Danang itu, Om Danke itu sudah sampai di level yang mungkin evaluasi dan create itu, makanya bukunya setiap 3 bulan muncul dia. Ini karena apa? Tidak sekedar remember, tidak hanya sekedar understand, tapi sudah apply, sudah menganalisis, mengevaluasi, dan mencetuskan 77 cara bodoh. Saya masih ketinggalan dari Pak Danang karena saya belum terbit satu buku pun. Mesti perlu belajar untuk ke arah apply, analyze, evaluate, dan create seperti Pak Danang ini. Itu teman-teman sekalian, satu hal lagi yang terakhir, mungkin cap saya yang terakhir. Menurut Bruce Lee, saya sebenarnya sering terus terang saya sering menyitir kata-kata Bruce Lee ini. Katanya knowing is not enough. Tadi kita bisa belajar learn to know is not enough. Learn to understand is not enough. We must apply. Kita harus menerapkannya. Kemudian juga dia ditambahkan willing is not enough. Saya ingin menerapkannya itu juga tidak akan cukup. Kita memang harus benar-benar melakukannya. Satu hal lagi yang disampaikan oleh Bruce Lee, yang juga sangat terkenal, dia lebih takut dengan seseorang yang mempunyai satu jurus kungfu, satu jurus, tetapi dilatihkan 1000 kali, daripada mempunyai 1000 jurus, tetapi hanya dilatihkan 1 kali. Jadi implementasi itu memang akan membuat kita lama-lama menjadi master. Satu jurus pun kalau kita lakukan dengan serius dan kita latihkan dengan benar-benar serius, maka akan menjadi master di dalam jurus itu. Dan itu akan menjadi ditakuti daripada mempunyai 1000 jurus tapi nggak pernah praktek. Sama juga kita punya ilmu yang banyak, we know banyak, kita tahu hal banyak, kita punya word yang banyak, tapi kita tidak pernah cerita tentang how, apalagi apply, ya akhirnya hanya tidak ada dampaknya seperti tadi, hanya belajar 1 jurus sekali, punya 1000 jurus, tetapi tidak akan berdampak apa-apa lah. Nanti kalau kita jadi di pertemuan berikutnya mungkin kita akan diskusikan, kita akan sampaikan mengenai terus bagaimana dong learn yang baik itu atau train yang baik supaya kita menjadi champion itu bagaimana dong? Salah satunya nanti kita berbicara mengenai deliberate exercise atau belajar atau berlatih dengan tujuan yang jelas. Saya rasa begitu dulu Mbak Jessica, Pak Danang. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada komentar, saya senang kalau ada komentar, jadi kita bisa saling tahu. Terima kasih.
Luar biasa sekali, terima kasih Pak Dewo. Mungkin Pak Danang mau menambahkan terlebih dahulu sebelum kita buka sesi tanya jawab. Silakan Pak Danang. Oke, terima kasih Jessica. Good, better, best. Always do better till you get the best. Jadi tadi dia hanya sekedar tahu, tidak sekedar mengerti, tapi yang penting mengaplikasikan. Tadi disebut buku oleh Pak Dewo itu adalah buku yang namanya Outliers, yang menulis sudah Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell mengatakan seorang ahli itu kalau dia mempunyai jam terbang 10.000 jam terbang atau memegang suatu jabatan pekerjaan itu dalam 10 tahun. Ya kalau saya menulis buku dalam 1,5 tahun cetak ulang 5 kali, puluhan ribu terjual, menginspirasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, karena saya di bidang pemasaran di Gramedia di Kompas ini 30 tahun. Jadi 3 kali lipat dari syarat tadi itu. Bahkan sekarang menjadi kepala sekolah di ITA Pinang Ranti itu kan syaratnya pernah mengajar selama 10 tahun. Nah, saya itu udah 15 tahunan mengajar. Dari TK, SD, SMP, SMA jadi dosen. Sehingga pada waktu ada lowongan pembukaan kepala sekolah, ya overqualified, ya bisa bahasa Inggris, bisa ngomong di depan umum, ya kan, bisa presentasi, pengalamannya juga melebihi target. Nah, seperti itu. Jadi memang harus mulai expert come from expertise. Keahlian, mahir, tadi dikatakan, itu mulai dari latihan-latihan. Tidak datang begitu saja. Seorang dokter lulus itu perlu waktu 6-8 tahun itu jadi dokter biasa. Tapi untuk spesialis Jessica perlu 12 tahun. Hampir 2 kali lipat. Nah ini orang tidak ada istilahnya orang itu fast food. Begitu saja langsung dapat. Nah ini aja tambahan. Mungkin ada yang mau tanya supaya tambah seru. Terima kasih Jessica. Ya, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo. Ini sudah ada komentar dari Bu Nanang. Good, inspiring ya. Terima kasih Bu Nanang atas komentarnya. Mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Ini tadi sebetulnya saya setuju sama kalimat dari Pak Presiden ya, bahwa memang Pak Presiden dan juga Pak Nadiem ya, bahwa memang kita saat ini tidak terlalu penting yang masalahnya itu adalah status dan juga seperti kuliah dan semacamnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau tidak ada gelar, itu banyak sekali orang-orang dan juga lingkungan yang underestimate kepada orang-orang tersebut ya. Nah, apa dari Pak Dewo dan juga Pak Danang itu ada tips ya supaya maksudnya orang-orang yang memang tidak memiliki gelar itu tidak merasa tersinggung atas orang-orang dan lingkungan yang memang saat ini ya kebanyakan itu adalah underestimate kalau mereka itu tidak punya gelar. Ya. Mungkin Pak Danang atau Pak Dewo dulu yang ingin ini menjawab. saya kasih tahu. Mungkin suatu saat saya akan ngundang teman saya namanya Andre Wongso. Gelarnya itu SDTTPS. Ya, sekolah dasar tidak tamat tapi sukses. Dia menjadi motivator nomor 1 di Indonesia. Bukunya laris bestseller. Dia udah keliling dunia, diundang di mana-mana. Tanpa gelar dia. Dari apa? Karena orang miskin, ya dia ada-ada aja. Main film kungfu, tadi Pak Dewa tunjukkan kungfu, pernah main. Ya, kakinya lurus gitu, di atas gitu, yang saya nggak bisa. Tapi anyway dia bisa. Tapi tanpa gelar, maka dia kalau mau gelar yaitu SDTTS, sekolah dasar tidak tamat, tapi sukses. Nah, artinya apa? Skill kita, kemampuan kita yang dilihat. Ya saya tahu nggak orang ya, misalnya kalau saya tawarin menjadi dosen untuk misalnya public speaking di Universitas Indonesia atau sekarang ada sekolah di Tanjung Barat untuk jadi guru public speaking, dia nggak pernah lihat gelar saya, nggak pernah lihat ijazah saya, mungkin dari cara ngomong saya. Nah ini besok Sabtu itu saya juga harus sharing dengan storytelling pada Pathfinder itu kayak panduan itu bisa 40-50 orang. Atau dulu saya diminta untuk mendongeng atas bantuan Kedutaan Besar Amerika, itu mengedukasi 40 buku guru TK, SD, lalu PAUD di Merauke, terus di Bangka Belitung, sampai di Sabang. Ya dia ngelihat karena tadi Pak Dewo tadi, karena praktek, karena apply, lalu sering lihat mungkin lewat Indonesia Belajar, lewat YouTube-nya Indonesia Belajar, atau di mana, lalu minta, tolong dong. Dengan begitu Jessica, saya nggak tahu gelar dongeng dari mana, saya bisa ya
merantau atau menginjak dari Sabang sampai Merauke. Mungkin Jessica yang nyanyi dari Sabang sampai Merauke, tapi saya yang jalan dari Sabang sampai Merauke. Oke? Terima kasih Pak Danang. Pak Dewo silakan Pak. Dari Baik, versi Pak Dewo gimana nih? pertanyaan yang bagus sekali Mbak Jessica. Jadi memang dalam segala sesuatu itu kan tidak ada di dalam sebuah akuarium atau di ruang hampa, tapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sama juga kenapa sih di ijazah itu menjadi penting, itu kan ada sejarahnya dan ada faktor-faktor sosialnya, faktor-faktor sosiologisnya. Artinya apa? Dulu itu memang ya begitu, karena kita kekurangan orang yang sudah lulus SMA itu punya ijazah SMA itu dianggap sudah expert, sehingga dia bisa diterima di mana saja. Orang yang punya ijazah SMA, pekerjaan yang mencari, bukan dia yang mencari pekerjaan. Kemudian meningkat lagi setelah itu menjadi kalau udah punya ijazah, misalnya insinyur atau udah punya gelar gitu, udah punya gelar akademik, ijazah dari kuliah gitu, sarjana, itu juga dianggap sudah expert pada saat itu, karena memang kita kekurangan orang, kompetisi belum banyak. Akhirnya apa? Itu terbawa-bawa sampai akhirnya sekarang pun orang akan melihat itu sebagai gelar, atau itu sebagai ijazah, atau itu sebagai sertifikat, itu melekat. Namun pengalaman saya, teman-teman sekalian, pengalaman saya, kalaupun itu diperlukan, kalaupun itu dibutuhkan, di banyak kasus itu hanya menjadi entry point, menjadi kunci untuk masuk. Memang ada beberapa perusahaan yang mensyaratkan, merequire misalnya minimal D3, minimal S1, karena apa? Karena minimal mereka mempunyai the know tadi, mempunyai pemahaman, mempunyai pengetahuan yang memadai. Tetapi apakah setelah mereka masuk nanti semuanya akan sukses? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Tidak seperti itu. Karena nanti setelah mereka masuk, itu yang dilihat adalah bagaimana mereka bisa mengaplikasikan, bagaimana mereka bisa menerapkan ilmunya itu untuk problem solving, misalnya di dalam perusahaan, bagaimana mereka bisa menerapkan sehingga meningkat produktivitasnya. Nah, itu yang saya maksudkan tadi adalah tahap berikutnya, yaitu bagaimana merefleksikannya dan bagaimana mengaplikasikannya. Tidak ada seorang pun menurut saya yang berhasil hanya semata-mata karena dilihat ijazahnya. Entry point mungkin, entry point might be, but if you want to succeed, kalau Anda ingin sukses, itu jangan hanya selesai bangga dengan itu, karena itu baru entry point. Langkah berikutnya adalah majulah untuk bisa bersaing. Untuk bisa bersaing bagaimana caranya? Tadi yang saya sampaikan, you have to learn to master. Contohnya Om Danang, dia kerja di mana-mana nggak perlu lagi nunjukin ijazahnya. Karena orang udah tahu, deh, Pak Danang ini master, jadi nggak usah diragukan lagi, ijazah nggak pernah ditanyakan lagi. Gitu, Pak. Jadi gitu, Bu. Jadi memang perlu dalam lingkungan sosial tertentu, yes, kita perlu karena itu adalah dinamika sosial, tetapi bagi saya seorang praktisi di perusahaan itu hanya entry level. Kedepannya bagaimana is up to you, how you gain, how you master the area that you are in. Kira-kira seperti itu tambahan saya, Mbak Jessica. Terima kasih Pak Dewo dan juga Pak Danang, luar biasa sekali dan terjawab ya. Dan mungkin kita juga akan bahas di minggu depan bersama Pak Dewo dan juga Pak Danang lagi ya. Kita ada sesi kedua nih. Oke, terima kasih. Saya kita kasih contoh satu lagi ini Jessica untuk teman-teman. Ya, ini orang Pak yang Danang. saya kenal. Namanya Mas Suri, orang Cempaka Putih. Anak ini anak tukang bajai. Ini untuk menjawab pertanyaan yang tadi juga. Dia itu lihat ayahnya, kakaknya pada main catur. Lalu ada tukang roti lewat, roti kayak gitu. Dia pengen, apalagi hujan, lapar kayak gini kan. Terus bapaknya bilang, kalau kamu bisa mengalahin main catur, kamu tak beliin roti. Jadi awalnya mulai dari main roti, tetapi begitu fokus terus akhirnya dia menjadi ya juara catur ya tingkat dunia di Yunani. Itu mulanya ya dari Indonesia, waktu ada Ancol itu ada lomba
catur nasional, dari rumahnya karena miskin nggak punya sarana, jalan kaki sama orang tuanya ke Ancol. Tapi yang jalan kaki ini pulang malah membawa piala juara dibandingkan yang datang mungkin bawa mobil. Tadi Pak Dio menyampaikan bukan soal gelar jabatan yang dipakai, tapi isi itu. Nah dari pengalaman saya sendiri ya, saya juara membacakan puisi juara 1, menulis naskah drama radio juara 1. Lalu istilahnya lulus kuliah pun juara 1. Bukan saya hebat, seperti Pak Dewo itu, pelan-pelan saya fokus sehingga tahu-tahu saya jadi juara itu saya kadang-kadang nggak nyadar, saya nggak nyari. Tapi wah banyak hal saya. Kalau mau cerita banyak itu. Dari juara lomba matematika, nggak ngerti matematika, cuma tekun aja di satu bidang. Bahwa itu dinyatakan menjadi juara, lulus cepat terbaik, juara pidato, itu hasil dari ketekunan itu. Begitu ya Pak Dewa ya. Betul Pak Danang. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo. Sangat terjawab, luar biasa sekali. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Bapak Ardian Dio, saya akan bacakan. Selamat siang Pak Danang dan juga Pak Dewo. Terima kasih atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya, lebih penting mana? Belajar teori atau belajar praktek? Selain itu, praktek menghasilkan teori atau teori yang menghasilkan suatu acuan untuk melakukan praktek? Luar biasa sekali ini pertanyaannya. Mungkin silakan Pak Danang atau Pak Dewo terlebih dahulu yang akan menjawab. Action, speak louder than words. Apa yang kita lakukan itu lebih bunyi daripada sekedar teori. Orang-orang yang sudah lama di perusahaan saya mengajar teori, misalnya tentang menjual, ya itu kaget waktu melihat saya cara jualnya. Misalnya kalau menjual jangan nanya bapaknya, tawarin ibu, tawarin anaknya. Kalau beli satu barang, misalnya tas, tawarin yang lainnya. Apa enggak sekalian, misalnya kalau lebaran, Al-Qur'annya enggak sekalian, lalu mungkin madu, permen, lalu buku bacaan untuk kalau mudik. Akhirnya teman-teman yang berteori tadi kaget. Lalu akhirnya saya yang diminta untuk ngasih training di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Padahal saya jabatannya apa? Mungkin staf biasa. Ini yang pengalaman saya. Nah itu akhirnya kalau kita dengan tekun, saya tulis dalam buku, akhirnya itu laris. Sampai 1,5 tahun, cetak ulang 5 kali, terjual 10.000 eksemplar. Dan yang gila itu bajak di mana-mana. Barusan ada yang nanya, Pak, saya kalau beli bukunya Pak di Tokopedia ada. Oh ada, tapi biasanya bajakan. Gila nggak? Buku saya yang 77.000 dijual 15.000. Yang 98.000 jual 15-20.000. Tapi apa saya sedih? Enggak. Saya hanya, ya sudah, berarti saya dipromosikan. Berarti saya sudah terkenal. Berarti buku saya itu diperlukan. Yang gila ini sekarang akan muncul buku ya. Makanya Pak Dewo saya minta tolong nanti rekomendasi juga. Nanti pokoknya udah tahu lah saya gimana. Kasih komentar itu aja, saya nggak mau ngasih bukunya. Soalnya kaget Pak Dewo. Begitu muncul bajakannya juga keluar. Kok gila ini dari mana gitu loh. Makanya buku saya berikutnya saya sampai nggak mau ngasih apa ya untuk orang ngasih komentar, kecuali yang udah tahu saya Kak Mas Weli dari Lombok ini ya, store manager di Lombok, Gramedia, tolong Mas buat ya Mas tahu apa yang saya lakukan, melihat Pak Dewo juga hafal, mungkin dikasih komen aja, judulnya tak kasih tapi kasih aja menurut Bapak itu bagaimana. Soalnya saya takut Pak, saya nggak ngasih bukunya aja atau naskahnya. Begitu keluar bukunya, keluar bajakannya. Bahkan training saya itu diakui di Indonesia Timur itu jual nama saya. Mereka yang ngasih training atas nama saya, Pak. Gila nggak, Pak? Ya saya, ya udah biar aja numpang terkenal aja gitu. Jadi itulah pengalaman. Itu jadi bagi saya action speak louder than words. Memang atasan-atasan saya ini Pak Dewo, kelemahan saya kan di nulis-nulis PowerPoint dan seterusnya. Pak Dewo kan kuat dua-duanya. Saya itu banyak ngomong, banyak actionnya. Sehingga kemana-mana saya selalu didampingi orang-orang yang berteori itu. Tapi orang berteori itu tahu, oh ini bukunya Malcolm Gladwell, oh ini ilmunya Dale Carnegie, oh ini ilmunya Stephen Covey gitu. Mereka yang merumuskan, saya ngomong. Tapi kan actionnya lebih penting dari teori gitu loh. Gitu mungkin Pak Dewo. Silakan Pak Dewo. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai tataran teori dan tataran praktek itu memang itu dua-duanya menurut saya tidak bisa kita sama saja. Kalau kita bercerita atau bertanya mengenai ayam dengan telur duluan mana, apakah duluan ayam atau duluan telur, walaupun terakhir terjawab katanya duluan ayam ya daripada telur katanya. Cuma maksud saya begini, praktek dan teori itu sesuatu yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, Pak. Kalau kita bicara mengenai teori-teori itu didapat dari mana sih? Sebagian besar teori-teori itu dilihat dari fenomena alam atau dari pengamatan. Orang itu mengamati, kemudian mereka berpikir.
kenapa begitu, kenapa begini, mereka menyelidiki, ada yang mereka juga melakukan eksperimen-eksperimen, akhirnya ketemu. Itu akhirnya menjadi teori. Dan teori itu sebenarnya nanti ketika dipraktekkan, itu juga akan berkembang. Oh, ternyata teori ini bisa dipraktekkan begini, bisa dipraktekkan begitu, sehingga itu terus-menerus dan ilmu itu akan terus berkembang. Contoh sederhana adalah, misalnya kalau kita bicara mengenai Jack Welch, teman-teman mungkin tahu, ini CEO internasional yang terkenal di era 90-an sampai 2000 mungkin. Dia menulis buku judulnya The Winning. Apakah buku itu berasal dari teori? Ya, dia punya teori, tetapi teori itu dia praktekkan dalam kehidupan dia sehari-hari sebagai seorang CEO, dan akhirnya menghasilkan quote-unquote teori-teori yang dia serap, dia refleksikan, dia abstraksikan dari praktek-praktek yang dia lakukan. Sehingga akhirnya menjadi buku. Sehingga orang melihat, oh ini the Jack Welch way, ini adalah teorinya Jack Welch. Padahal sebenarnya itu ada kumpulan dari praktis-praktis yang dia lakukan. Makanya saya nggak akan mendikotomikan antara teori dengan praktek, dua-duanya saling terkait. Sekarang pertanyaannya, kalau saya, Pak, kalau Anda, kalau orang muda, anak-anak kita sekarang itu suruh belajar yang mana? Memang teori itu kan sebenarnya adalah sebuah, tadi saya sampaikan, fenomena yang sudah diselidiki, yang sudah diformulasikan secara sistematis, sehingga saran saya ya lebih enak memang kalau kita belajar dari teori itu. Setelah kita tahu, ingat tadi, jangan hanya stop, learn to know. Setelah tahu teori itu jangan berhenti, tetapi pikirkan, refleksikan, sehingga kita bisa memikirkan bagaimana mengaplikasikan dalam bentuk skill. Setelah itu diaplikasikan, kita menjadi biasa. Dan bukan tidak mungkin setelah Anda mengaplikasikan itu, Anda menemukan aplikasi model-model baru yang sebelumnya tidak dipikirkan orang, dan itu menjadi sumbangan Anda, sumbangan teman-teman sekalian untuk dunia akademis atau dunia teori tadi. Jadi sekali lagi, Pak, itu adalah saling terkait. Ada orang yang memulai dari praktek, saya nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, Pak, cuma saya sedikit dari pengalaman, saya kemudian menyusun sebuah kerangka berpikir. Ada juga yang seperti itu, Pak. Tetapi sebagian besar memang belajar berangkat dari teori dulu, khususnya di lembaga pendidikan formal itu pasti akan belajar dari teori dulu, baru nanti kita belajar mengenai praktek. Karena kalau kita belajar dari praktek itu, di samping susah, butuh sangat ketekunan, seperti Pak Danang ini memang ketekunannya luar biasa. Kita harus siap kepentok-pentok, kita harus siap jatuh bangun, jatuh 100 kali, bangun 101 kali. Itu kalau kita belajar dari praktek, memulai dari praktek, Pak. Memang itu tantangannya luar biasa, Pak. Makanya bagi orang-orang seperti saya ini, ya udahlah, mulai dari teori aja, apa yang saya pelajari sedikit-sedikit, kemudian saya coba terapkan, saya ekstraksikan dari penerapan itu seperti apa. Kira-kira mungkin seperti itu, mudah-mudahan menjawab, karena memang ini menurut saya tidak bisa dipisahkan. Saya tambahin ya Jessica ya. Ya, silakan Pak Danang. Karena dalam melakukan kecerdasan, salah satu kecerdasannya itu adalah natural intelligence, kecerdasan alamiah. Seorang nelayan, dia nggak belajar, tapi mungkin ya belajarnya lewat alam, tadi Pak Dewo sampaikan. Oh, kalau bintang ada begini, ikan ada di sana. Kalau musim begini, ikan ada di situ. Waktu saya ke Merauke, sebelah tempat duduk saya di pesawat itu, seorang nelayan, bawa dari mana? Dari Makassar. Kenapa nyari ikan sampai di Merauke? Oh, sekarang kalau begini ada banyak di sini, Pak. Loh, kan dia lebih pinter kan? Lebih pinter kan dari alaminya. Nah, contoh yang lain ibu saya. Ibu saya itu lulusan SD, saya S2. Ya. Tapi kalau nanam apa-apa, ibu saya itu nggak pakai mikir. Langsung tancap. Semua itu tumbuh. Jambu, mangga, belimbing, ketela, ubi, dan seterusnya. Dan subur-subur. Dan hasilnya besar-besar. Singkong. Lah saya ini sudah pendidikannya banyak, diukur-ukur, ya hasilnya kadang-kadang malah nggak ada hasilnya gitu loh. Jadi ada sejenis itu kecerdasan alami namanya. Tetapi mungkin itu dari pengalaman praktek atau mungkin dari alam, tadi Pak Dewo sebutkan. Nah ini tambahan aja supaya yang misalnya nggak sekolah, nggak punya teori, nggak punya duit, lalu akhirnya nggak itu. Kalau nggak punya duit, nggak punya sekolah, ini datang ada Pak Remalan sama Ibu Fani nih. Ada Pondok Kasih, Pinang Ranti nih. Boleh sekolah di situ untuk anak yatim piatu ya. Silakan melamar ke Pak Ramalan. Terima kasih sudah hadir sama Ibu Fani. Itu ya Sika.
Siap, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo, luar biasa sekali hari ini, sangat tercerahkan ya kita semua ya. Ini ada satu komentar lagi saya akan bacakan, ini dari Pak Stefanus. Terima kasih Pak Dewo dan Pak Danang inspirasinya. Ini yang kami terapkan di Politeknik Jakarta Internasional. Kami adalah sekolah vokasi yang mengedepankan praktek 70% dengan teori hanya 30%. Lulusan kami sangat diakui oleh industri sebagai tenaga kerja yang memiliki keterampilan, bukan sekedar teori. Terima kasih. Terima kasih Pak Stefanus atas komentarnya. Mungkin welcome ini Pak Stefanus sih master kita. Iya, Kan dulu hai Pak bersama kita ada Stefanus. sebulan. Terima kasih. Kemarin Nanti sudah lain kali ini manggung ya. lagi ini ya. Tapi bulan Juli ini panggungnya Pak Dewo dulu. Terima kasih Pak Stef. Iya. Oke, terima kasih Pak Stef. Ya, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo atas pencerahan hari ini. Ini tidak terasa ternyata kita sudah jam 3 dan kita harus tutup perbincangan kita hari ini. Jangan lupa sahabat pembelajar, kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan Pak Danang dan juga Pak Dewo untuk sesi berikutnya. Dan bagi Anda yang tadi telat masuk ke sini ataupun ingin melakukan share pada materi kita hari ini, itu nanti akan ada di YouTube kita, YouTube Indonesia Belajar, jadi bisa di-share dan juga bisa dilihat lagi ya. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Danang mau closing statement dulu, silakan Pak. When a man stop learning, he stop growing. Ketika seorang berhenti belajar, dia berhenti tumbuh dan berkembang. Terima kasih Pak Dewo, silakan. Silakan Pak Dewo. Baik, terima kasih. Learning is a never-ending process. Kata pepatah, selama hayat masih dikandung badan, kita harus terus belajar. Dan teman-teman sekalian, jangan puas dengan berhenti to know saja, tetapi teman-teman harus lebih naik lagi, minimal to get the skill, to get the competence, dan pada akhirnya to be succeed, untuk menjadi seorang yang sukses, itu harus ke level yang berikutnya tadi, learn to master, dengan mengimplementasikan, dengan berlatih terus-menerus. Terima kasih. Satu lagi dikit Jessica. Suksesku dalam suksesmu. Kalau banyak orang sekarang jadi penulis terinspirasi, nah saya sangat lebih bahagia. Apalagi orang itu melebihi saya suksesnya. Contoh yaitu Andreas Carnegie yang kita juga waktu bulan Februari bahas. Buku dia itu keluar langsung nomor 1 di toko-toko. Nah itu berarti luar biasa. Saya ikut senang, berarti saya bisa mensukseskan orang lain dan sukses orang lain adalah suksesku juga. Begitu ya Sika. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Dewo. Terima kasih juga sahabat pembelajar telah hadir dan telah masuk ke dalam perjumpaan kita hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Stay safe, stay healthy. Terima kasih.